Halo gengs, balik lagi di channel ini. Kali ini Mimin mau bercerita tentang film 200 Pound Beauty yang menceritakan seorang wanita yang gendut dan jelek yang selalu direndahkan dan dilecehkan semua orang karena badannya yang begitu gendut. Lalu dia pun karena sudah lelah, dia pun ingin melakukan suatu operasi dan dia pun menjadi seorang wanita bak bidadari. Berbeda dari sebelumnya, ya dia wanita yang sangat gendut. Dan untuk penasarannya, langsung aja kita ke alur ceritanya. Di suatu hari ada seorang wanita yang gendut ini bernama Hana. Dia pun mendatangi seorang dukun dan menanyakan kecocokannya terhadap pria tampan ini yang ada di foto. Dia itu adalah produsen dari si Hana yang bernama si Sunjun. Dukun pun mengatakan bahwa itu mustahil. Dan si Hana pun mengatakan apa bisa mengubah takdir. Dukun itu pun berbicara, dia bisa meramal tapi tidak bisa mengubah takdir. Dukun itu pun memberikan sesuatu untuk Hana dan menyuruhnya untuk segera pergi. Dan ketika malam itu ada sebuah konser artis papan atas yang bernama Ami. Ami ini adalah seorang penyanyi. Dia pun bernyanyi hanya lip sync saja menggunakan suara dari si Hana. Hana bernyanyi di suatu ruangan. Ami pun bernyanyi bagaikan kalau itu suaranya, padahal itu adalah suaranya si Hana. Untuk menyemangatin si Hana, produsen itu pun selalu menyemangatin si Hana dengan senyumannya karena di sini Hana ternyata menyukai produsennya itu. Dengan gembiranya di sini terlalu asik bernyanyi, tiba-tiba robohlah panggung si Hana itu. Dan sontak penyanyi si Ami itu bingung karena dia tidak bisa bernyanyi atau sudah tidak ada suara penyanyi lagi. Sontak Sunjun pun panik dan menyemangati lagi si Hana untuk bernyanyi lagi. Untuk mengalihkan si fans-fans si Ami itu, Ami pun membelakangi si penontonnya dan Hana pun bernyanyi dan konser pun selesai dengan sempurna. Ketika itu di belakang panggung, si Ami dan Hana lagi berbicara. Tiba-tiba Sunjun memeluk si Hana. Ya namanya cewek dipeluk sama cowok itu bikin baper kan. Hana pun begitu. Tiba-tiba di suatu hari Hana lagi bersama yaitu bernama Yumin mengatakan bahwa dia habis dipeluk oleh si Sunjun itu. Dan dia mengatakan apa si Sunjun ini menyukai dia. Ya sebagai teman si Yumin pun mengatakan mungkin itu kebetulan dan mengatakan laki-laki itu mempunyai beberapa kriteria cewek. Yang pertama, cantik, seksi, 3 baik. Mungkin baik itu ada di dirimu, tapi lihatlah dirimu. Sontak si Hana pun langsung terdiam. Di sini si Ami juga si Yumin pun menanyakan apakah dia pernah berpacaran dan si Hana pun menjawab dia dulu memang pernah berpacaran dengan seseorang dan seseorang itu pun menyuruhnya diet dan dia tuh tidak makan. Karena dia tidak makan, dia pun jatuh sakit dan diputuskan. Dari situlah dia tidak menginginkan yang namanya laki-laki, benci sama laki-laki, hanya memikirkan fisik doang. Nah, si Amin. Lalu di suatu hari ketika malam, dia pun duduk bersama di mobilnya si Sunjun. Dan si Sunjun pun mengundang si Hana untuk datang di hari ulang tahunnya. Hana pun senang dan datang ke ulang tahunnya pestanya si Sunjun. Hana pun datang dengan membawakan kado si Sunjun.
membawakan sebuah kado yaitu kemeja ke Sunjun. Di sini teman-temannya menyuruh Hana untuk melepaskan jaketnya dan terlihat di situ lekukan-lekukan tubuhnya si Hana. Sontak teman-temannya pun diam dan Hana merasa kecewa karena yang dilecehkan oleh temannya. Lalu Hana pun segera pergi dari pesta itu. Tiba-tiba Sunjun menatap si Ami dan mengatakan untuk tidak melakukan itu kepada Hana. Dan Sunjun pun mengajak si Ami untuk di belakang dan membicarakan untuk tidak melecehkan si Hana karena dia adalah sumber dari semua ini yang membuat mereka menjadi sukses seperti ini. Jadi si Sunjun ini bilang ke Ami untuk memanfaatkan si Hana. Karena si Hana ini di toilet mendengarkan semuanya, di sini Hana pun merasa sedih karena orang yang dicintainya hanya memanfaatkannya saja. Di kemudian hari, Hana pun terlentang di sebuah kasur dan ini dia merenung dan ingin melakukan sebuah operasi plastik agar dia tidak dilecehkan atau direndahkan lagi kepada semua orang. Dia pun langsung ke dokter bedah untuk melakukan operasi. Dia berbicara kepada dokternya untuk segera melakukan operasi. Hana pun langsung melakukan operasi dan dia pun menghilang entah di mana. Ami pun sekarang bermain sinetron karena Hana sudah menghilang. Tetapi sinetron dia pun ratingnya sangat jelek. Kemudian dari operasi ini si Hana dibuka lepas matanya dan Hana melihat kaget karena dulunya dia adalah seorang badak yang mandi di laut. Sekarang bagaikan bak bidadari yang jatuh dari kayangan. Badannya yang begitu langsing dan pokoknya perfect banget deh. Dia pun langsung keluar untuk berjalan-jalan dan merasakan bagaimana sih mempunyai badan yang begitu ideal. Dan dia pun tiba-tiba bertemu atau melihat si Sunjun. Si Hana untuk menghilangkan jejak, dia pun menghindar dari Sunjun. Hana pun terus mengikuti Sunjun sampai di parkiran. Di parkiran ada seorang menggunakan helm dan mungkin karena melihat kecantikannya, dia pun tabrak maksudnya. Dan Hana pun langsung menolongnya. Tetapi di sini Sunjun pun ada di situ. Langsung si Hana pun menggunakan helm karena takut ketahuan oleh si Sunjun. Kalau menurut Mimin sih nggak bakal ketahuan. Dan di saat si Hana menyetir, di sini Hana menabrak sebuah mobil dan Hana pun ditangkap oleh polisi. Tetapi di sini karena kecantik lagi, Hana pun dikeluarin dari kepolisian atau dibebaskan. Dia pun menelpon temannya yaitu si Yumin. Yumin pun tidak mengenalinya karena si Hana sudah cantik dong, beda dari si badak yang dulu. Yumin pun nganga guys, nganga. Bahasanya apa ya? Tersepoha atau apa ya? Oke, lanjut. Di sini Sunjun yang lagi membutuhkan seorang penyanyi. Hana pun tertarik untuk mengajukan diri sebagai penyanyi. Di sini Hana dites dan semuanya pun kagum dengan suara si Hana. Di sini Hana merasa tersentuh dan menangis karena di sini Hana dibilang sangat cantik dan terharu lah pokoknya. Selanjutnya si Hana pun sukses. Dia bukan hanya sebagai penyanyi, tetapi dia juga sebagai model dan pemain sinetron yang sangat terkenal. Sepertinya di sini si Sunjun menyukai si Hana. Hana di sini sebenarnya memakai nama palsu yang namanya tuh Jenny.
Di suatu tempat, di ruangan atau di tempat karaoke kali ya, mereka pun berdua dan si Sunjun memandanginya. Di saat si Hana atau Jenny sedang tidur, di sini Sunjun menemukan sesuatu dan dia pun mengetahui bahwa si Jenny itu Hana, tetapi dia masih menyembunyikan. Di sini dia menemukan sebuah mungkin data-data operasi plastiknya ya, gengs. Di suatu hari di tempat atau di studio, Hana pun berbicara kepada Sunjun bahwa dia adalah Hana, bukanlah Jenny, dan Jenny pun tidak ada. Tetapi di sini Sunjun bilang bahwa hanyalah ada Jenny. Dan Hana pun berbicara, kenapa dia melakukan operasi plastik? Karena dulunya dia gendut dan direndahkan, dilecehkan oleh orang-orang. Dan juga dia telah dimanfaatkan oleh Sunjun. Dia pun ingin melakukan konversi pers kepada fans-fansnya bahwa dia ingin mengatakan bahwa kalau dia itu Hana yang dulunya gendut, yang selalu dihina. Makanya dia melakukan operasi plastik. Di sini dia pun sambil menangis dan mengatakan kepada semuanya. Tak lupa di sini fans pun terharu dengan pernyataan si Hana dan menyayatkan hati. Dan disinilah awal kesuksesan yang semakin luar biasa dari si Hana. Dan film pun selesai. Oke, bye-bye. Terima kasih.